Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sejarah bangsa Indonesia dimulai dengan penjajahan Portugis, dan setelah itu Indonesia juga sempat dijajah 350 tahun oleh Belanda, lalu kemudian sempat dijajah 4,5 tahun oleh Jepang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, maka Bung Karno dan Bung Hatta, kedua proklamator Indonesia, mengumumkan proklamasi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bebas dari segala macam penjajahan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu kita menjalani hidup sebagai bangsa yang merdeka. Pertanyaannya hari-hari ini, masihkah sebetulnya bangsa kita merdeka? Atau bangsa kita telah dijajah oleh apa? Oleh perekonomian dunia. Bangsa kita telah dijajah oleh apa? Oleh bangsa-bangsa yang kuat, yang tidak menginginkan hal-hal tertentu di bangsa kita. Sehingga seringkali kita pikir kita merdeka, tetapi tanpa kita sadari bahwa kita sebetulnya terjajah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen juga mengalami hal yang sama. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah terbit. Maka kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, kita kembali memperhamba diri pada hal-hal daging, hal-hal duniawi, sehingga akhirnya hidup Kristen kita sebetulnya hidup Kristen yang merdeka, tapi hidup Kristen kita akhirnya melelahkan, menjenuhkan, membosankan. Sama seperti sebuah bangsa, seringkali kita menganggap bahwa bangsa kita merdeka, tetapi akhirnya kita hidup di bangsa yang merdeka, tetap penuh ketakutan, penuh dengan berbagai rekayasa, penuh dengan adu domba. Tidak ada ubahnya, sama persis seperti zaman Belanda, di mana ada politik divide et impera, di mana yang kuat akan dipakai oleh sang penjajah untuk apa? Untuk menghancurkan yang lemah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka di sini seringkali kita melihat ada banyak adu domba antar agama, antar etnis, antar kelompok masyarakat tertentu. Tetapi hidup yang merdeka sebenarnya adalah hidup yang bebas dari rekayasa, hidup yang bebas dari tekanan, hidup yang bebas dari adu domba. Sehingga meskipun kita menghadapi masalah, meskipun kita menghadapi tantangan, tetapi sebagai bangsa yang merdeka, sebagai orang yang merdeka, kita dapat memiliki kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah dan mencapai tujuan, yaitu kemakmuran, kebahagiaan, kemenangan, seperti yang Tuhan rancangkan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai langkah dasar keseharian kita, maka hidup kita akan berjalan dalam kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang hidup yang merdeka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus menjadi kutuk buat kita supaya kita dapat memperoleh berkat. Yesus menanggung salib supaya kita akan meraih mahkota. Berarti apapun yang Kristus buat di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya, tujuannya untuk melepaskan, membebaskan, sehingga kita dapat berjalan sebagai orang-orang yang merdeka. Nah, di dalam Galatia pasal 5, dari ayat yang pertama, itu akan saya pelajari hari ini, dan itu yang saya akan bagikan buat setiap saudara pada program ini. Galatia pasal 5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan.
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, ini persoalannya. Kalimat ini menarik, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ada orang yang dia pikir dia merdeka, dia rasa dia merdeka, tapi sebenarnya dia sedang alami ikatan. Nah, Paulus sedang ingatkan kepada jemaat di Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan itu tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi, kata Paulus, sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah, dari sini Alkitab sedang mau menggambarkan bahwa hidup yang merdeka bukan sekedar apa yang saya rasa, bukan sekedar apa yang saya percaya, tapi hidup yang merdeka akan nampak jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Paulus mau jelaskan bahwa kamu bisa saja berpikir kamu merdeka, tapi kenyataannya dari apa yang sementara ini kau perbuat, apa yang sementara ini kau jalani, kau hanyalah orang-orang yang terikat, kau hanyalah orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang terbelenggu dan tidak sadar bahwa dia terbelenggu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang terbelenggu tapi tidak sadar. Dia terbelenggu dengan narkoba tapi dia nggak sadar. Dia terbelenggu dengan dukun, dia nggak sadar. Dia terbelenggu dengan keserakahan, dia terbelenggu dengan iri hati, dia terbelenggu dengan kebencian, kedendaman, kepahitan. Dia terbelenggu dengan berbagai trauma dalam hidupnya dan dia nggak sadar. Itu sebabnya dia akhirnya mulai punya kecenderungan-kecenderungan seperti homoseks. Dia mulai punya kecenderungan-kecenderungan seperti lesbian. Lalu dia pikir, lo itu memang saya gitu. Lalu dia berjuang supaya keberadaannya sebagai lesbian, keberadaannya sebagai homoseks, keberadaannya sebagai banci bisa diterima oleh orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, meskipun semua orang menerima keberadaan saudara, itu tetap tidak pernah menyelesaikan masalah saudara. Karena sebetulnya di dalam hidup saudara ada ikatan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sangat mengasihi saudara. Orang mungkin boleh look down to you, orang boleh aja memandang rendah saudara karena kekurangan saudara, karena mungkin keadaan yang aneh dalam diri saudara sebagai seorang lesbian, sebagai orang homoseks, atau sebagai seorang banci. Tapi hari ini saya mau beritahu, Yesus memanggil saudara dan berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Persoalannya ada ikatan-ikatan yang membelenggu. Nah, hidup Kristen adalah hidup yang dimerdekakan dari belenggu. Nah, apa dampaknya waktu hidup kita merdeka? Yang pertama, kita akan hidup dalam ucapan syukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup yang gak merdeka akan penuh dengan sungut-sungut. Berarti kalau hari-hari hidup kita penuh dengan sungut-sungut, itu sudah merupakan tanda bahwa sebetulnya hidup kita adalah hidup yang gak merdeka. Karena hidup yang merdeka akan ditandai dengan sikap hidup yang penuh ucapan syukur. Kenapa? Karena kita tahu kita telah ditebus, karena kita tahu kita telah dimerdekakan, karena kita tahu kita telah menerima segala rancangan berkat yang luar biasa yang Bapa sediakan buat kita. Jadi hidup yang merdeka adalah hidup dalam ucapan syukur. Saya tidak bilang bahwa hidup yang merdeka hidup yang tidak punya masalah, tapi hidup yang dimerdekakan adalah hidup yang mengetahui bahwa di balik setiap masalah ada kasih setia Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada jalan keluar, bahkan ada mahkota setelah kita setia menghadapinya. Jadi dampak dari hidup yang merdeka adalah hidup dalam ucapan syukur. Yang kedua, dampak dari hidup yang merdeka adalah kesadaran untuk tidak lagi mau diperhamba. Berarti waktu kita
kita udah merdeka, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab kan jelas bilang iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Iblis punya kecenderungan untuk mau mengikat hidup saudara lagi, mau memperhamba hidup saudara lagi, mau membuat hidup saudara terikat lagi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita sadar bahwa kita sudah merdeka, waktu kita sadar darah Yesus telah memerdekakan kita, maka setiap kali ada ikatan, ada bujukan, ada kehendak, ada keinginan yang begitu kuat dalam batin kita, kita dapat menolaknya keluar dan berkata, dalam nama Yesus aku sudah dimerdekakan dan aku tidak mau diperhamba lagi. Yang ketiga, dampak dari hidup yang merdeka adalah hidup kita dalam kesadaran tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan itu. Kalau kita sebut bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang harus kita pahami adalah berarti kita harus isi kemerdekaan itu. Kemerdekaan bukan hanya kita turun ke jalan lalu bersorak-sorak, menari-nari di jalan dan berkata kita sudah merdeka, kita sudah merdeka. Itu baik, kita merdeka itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang seringkali dilupakan di bangsa ini. Orang seringkali tidak mengisi kemerdekaan, tetapi orang sedang memperkaya diri di tengah kemerdekaan. Orang sedang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Orang sedang berebut mencari pangkat dan kedudukan, tapi bukan lagi kasih dan pelayanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, bangsa kita bisa hancur kalau dipenuhi dengan orang-orang oportunis yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan kursinya sendiri. Hidup Kristen juga sama. Kalau kita cuma pikirkan kepentingan diri kita sendiri, bahwa saya sudah dimerdekakan, oh Tuhan harus berkati saya, Tuhan pasti berkati. Tapi ada tanggung jawab, saya harus hidup benar, saya harus hidup takut akan Tuhan, saya harus hidup setia, saya harus lakukan firman Tuhan, karena saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Haleluya. Dan yang keempat, dampak dari hidup yang merdeka, hidup dengan kesiapan untuk berkorban. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita sudah merdeka, berarti sekarang yang harus kita buat, saya harus siap untuk korban. Demi apa? Demi mengisi kemerdekaan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini tidak mengenal korban. Dunia hari-hari ini mengenal mengorbankan orang lain untuk dirinya sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, kita berani rela berkorban demi kebahagiaan rumah tangga. Sudahlah, saya sebagai istri akan mengalah. Sudahlah, demi kebahagiaan rumah tangga, saya sebagai suami harus berani mengalah. Demi kebahagiaan rumah tangga, seorang suami harus bekerja keras, seorang istri harus bekerja keras. Demi masa depan, seorang anak muda harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, harus menghadapi perjuangan. Kadang-kala keringat mengalir, kadang-kala air mata mengalir. Ambil tisu, ambil sapu tangan, hapus air mata saudara, hapus keringat saudara, berjalan kembali bersama Tuhan. Ingat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang mungkin sedang sakit, mereka yang mungkin sedang terikat, mereka yang rumah tangganya sedang terikat, mereka yang masa mudanya sedang terikat, goncang sedang terjadi dalam kehidupannya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, bawa mereka pada pengalaman mujizat untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga mulai hari ini hidup kami penuh dengan syukur. Oh, kami tidak mau lagi diperhamba, kami sadarkan tanggung jawab dan kami siap untuk berkorban demi kasih dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.